Lucian, kita sudah menikah 3 tahun. Kau memanggil nama wanita lain di ranjang. Kau secinta itukah kau pada Linran? Kau sudah bangun? Xian, Minum obatmu sekarang juga. obat apa? Bolehkah tidak minum? Jangan buat aku mengulang. Xian, ibumu terus mendesak kita punya anak. Aku ingin anak kita sendiri. Kau kira siapa engkau? Kau pantas mengandung anakku? Linran tak sempat pakai gaun pengantinnya. Pembunuh sepertimu. Atas dasar apa kau menikmati semua ini? Kau lupakan saja masalah ini. Lebih baik ku sumbangkan warisan ibuku daripada jatuh ke ibu dan anak itu. Aku tidak sengaja. Ibu. Tanda tangan. Perjanjian perceraian? Kenapa? Masih berani tanya? Keluarga lu hanya punya satu pewaris pria selama 3 generasi. Sampai kau satu anak pun tak bisa kau lahirkan. Kau mau keluarga lu tak punya keturunan? Bu, bukan aku tidak mau punya anak. Shanyang, Diam. Murahan. Kau yang tak berguna. Kau masih mau salahkan anakku. Kenapa keluarga lu begitu sial sampai menikahi wanita sepertimu? Kau mau keluarga lu tak punya keturunan? tidak. Dengarkan baik-baik. Suka atau tidak, hari ini kau harus tanda tangani surat ini. Bibi Wang, ajar dia sampai mati. Isi siapa jenis singkir yang kalian lakukan? Mau kabur? Bersujud? Shan. Shan, tolong aku. Xian bahkan ingin kau mati. Mei nggak aja mau menolongmu? Lempar dia keluar. Obat ini menyembuhkan kemandulan. Minum sampai habis, jangan ada yang tersisa. Shan, Kenapa bukan kau yang mati? Hari ini, Susan Yuan, CEO Grup Zhong, mengumumkan putri sulungnya, Zhong Qing, hilang 6 tahun dan dinyatakan meninggal dunia. Adiknya, Su Baolu, unggah penghormatan panjang. Setiap kata sampaikan rindunya pada sang kakak. Putri tidak sah itu sering mengunjungi keluarga lu. Rumor beredar dia menikahi Lucian jadi istri kedua. Tak tahu malu. kebiasaannya tak berubah. Dia selalu ambil yang kubuang. Sekarang dia ketagihan. Soal grup Lu, mantan suami Zhong Qing, Lucian belum berikan pernyataan. Ibu, apakah ini ayah? Bukan. Dia penculik anak. Lari kalau lihat dia. Mengerti? Pembohong. Dia menganggapku anak usia 3 tahun. Usiaku sudah 5 tahun sekarang.
Chongyi, apa kau tahu betapa bahayanya itu? Maaf, Ibu. Jika kau berani asal panggil ayah lagi, Kau akan antar aku ke penculik anak. jangan harap. Kacing, Tuan Sen bilang tak perlu buru-buru ke kantor besok. Periksa kesehatan Yi dulu. Lucian, jika dulu kau tak memaksa aku makan obat, Yi tak akan punya penyakit jantung bawaan. Orang sepertimu tak layak dipanggil ayah olehnya. Ayah. Tuan Lu, ada apa? Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, ada yang melihat Nyonya di luar negeri. Saat itu dia sedang menggendong anak. Saya ragu kebenaran laporannya. Pesan penerbangan paling awal. Benar atau tidak, kita harus selidiki. Mengerti. Penerbangan paling awal berangkat tengah malam. Koordinasi dengan pihak bandara. Baik, Pak. Ini bukan sikap masa bodoh. Ini jelas punya perasaan mendalam. Zhongqing, aku telah mengetahui kau bukan dalang kecelakaan itu. Aku akan menemukanmu. Tanpa izinku, kau tak akan pernah lolos dariku. Sudah kukatakan, Pinggu besar mudah punya anak. Begitu Xian kembali, akan kuatur jadwal bayi tabung kalian. Kau harus sedikit menderita. Tidak sama sekali. Bisa memiliki anak kakak Xian adalah impian terbesarku. Kau jauh lebih baik daripada kakakmu itu. Perempuan sialan itu 3 tahun tak bisa punya anak. Habiskan semua obat mahal saya. Dasar pembawa sial. Biarkan saja bercerai, tapi sejak dia pergi, Xian malah jadi linglung. Dan tak pernah pulang. Dia hampir seperti mayat. Jangan khawatir, begitu aku punya anak Xian, dia akan mengerti. Ternyata kamu. Wan rendahan, beraninya kau muncul di sini. Kenapa aku tak boleh pulang? Kau pembawa sial. Kau kembali untuk mencelakai keluarga lu. Kalau bukan karena kau, Xian tak akan kena oligospermia. Lemong besiwurumo. Hancur karena kau. Lucian memang oligospermia. Aku harus sembunyikan keberadaan Zhongyi darinya. Dia mengalami oligospermia, tak ada hubungannya denganku. Jangan salahkan tanah jika benihnya buruk. Kalian cari orang yang salah. Tak tahu malu. Kurobek mulutmu itu. Bibi, jangan marah dulu. Kakak, kenapa bicara begitu pada Bibi? Bagaimanapun dia pernah jadi mertuamu. Anak baik. Aku tidak marah. Wanita murahan. Bagaimana proses spesial di kami? Baulu dan Xian sedang bersiap untuk program bayi tabung. Keluarga lu segera punya pewaris emas. Kakak, jangan salahkan aku. Salahkan kau dan Kak Xian tak berjodoh. Nanti kau juga akan punya anak. Dia, perempuan tak tahu malu itu tak bisa punya keturunan. Anak yang dilahirkannya pasti cacat. Apa katamu? Ku bilang kau yang sudah rusak ini. Kalau mau melahirkan pasti juga bayi yang cacat. Kau berani pukul aku? Tunggu apa lagi? Pukul dia. Penyihir. Jangan menindas ibuku. Yi, Dari mana asalnya anak ini? Apa ini anakmu? kalau bukan anakku, apakah anakmu? Apa daya adalah anak Xian? Yi, pergi main di tempat lain. Lucian tidak memberitahumu. Setiap kali kami tidur bersama, dia selalu pakai kondom. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu sama sekali tidak perlu. Sia-sia saja. Kau, perempuan tak tahu malu. Kau hampir putuskan garis keturunan keluarga lu. Atas dasar apa kau bisa punya anak laki-laki? Peramal itu benar tentangmu. Kau cuma pembawa sial. Kau datang untuk menghancurkan keluarga lu. Dulu aku terlalu baik hati. Harusnya kubunuh kau 6 tahun lalu. Peramal? Aku menikah dengan Lucian selama 3 tahun. Kau selalu mempersulitku hanya karena kata-kata peramal. Tepat sekali. Sudah lama aku ingatkan Xian, tapi dia nekat menikahimu.
Lihat deh hasilnya sekarang, kau memang perempuan tak tahu malu. Anak haram ini, apa kau selingkuh dari Xian sampai punya anak haram dengan pria lain? Kakak, mana boleh kau bersalah pada Kak Xian? Apa hukum mengharuskan mantan istri jaga diri untuk mantan suaminya? Kau tak tahu malu. Kakak, Ibuku hanya melahirkanku. Siapa yang kau panggil kakak? Ini keterlaluan. Kalian cuma diam saja, serang dasar orang-orang tak berguna. Pukuli sampai mati. Berhenti. Kapan kau kembali? Nak, cepat beri wanita ini pelajaran. Kutanya kau. Kapan kau pulang? Bukan urusanmu. Lucian, dia memukuliku seperti ini. Kau sama sekali tak peduli. Kau pulang hanya untuk temui dia. Apakah kau masih anggap aku ibu? benar Xian. Lihat wajah Bibi. Ini semua salahnya. Kenapa kau melotot? Apa yang gue salah? Wanita ini ku selalu merayu banyak pria di luar sana. Sekarang dia bahkan punya anak haram. Ayah. Halo, penculik anak. Namaku Zhongyi. Nak, dengarkan ibumu sekali ini. Semua yang ku katakan dan ku lakukan untuk kebaikanmu. Usir wanita dan anaknya dari Jingxi. Mengkaslash dengan De Baoluo punya anak, terus kenggis gahasi sewa keturunan. Jangan khawatir Nyonya Lu. Aku pasti akan. Chen Ping. Antar ibuku pulang. Nyonya Lu, silakan duluan. 3 hari lagi di pesta ulang tahun Baoluo, aku akan umumkan pertunangan Xian dan Baoluo. Mes spesiesanku, jangan pernah harap. Kakak, kau harus datang 3 hari lagi. Ayah akan menyerahkan vilanya padaku. Tenang, selama aku di sini, ini tetap rumahmu. Su Zhangyuan, beraninya kau. Jangan salahkan aku jadi kejam. Dia anak siapa? Chongyi, bilang padanya. Aku Zhongyi. Usiaku 4 tahun. Aku anak kesayangan Zhongqing. 4 tahun. 4 tahun. Zhongqing. Kau memang luar biasa. Setusen. Lucian, kau tak menyangka dia anakmu, kan? Bicara. Siapa pria itu? Urusanku pribadi bukan urusanmu. Mantan suami. Bagus. Sangat bagus. Lindungi dia baik-baik. Jangan sampai ketahuan. Lucian, daripada buang waktu, lebih baik buat anak dengan Su Baoluo. Oligospermia susah disembuhkan. Nyonya, Tuan Lu tidak sakit. Itu hanya untuk membohongi Nyonya Lu. Itu bukan urusanku. Benarkah? Sangat cepat. Khusus dewasa. Nanti akan jadi urusanmu. Sekarang pergilah berobat. Tuan Lu, apakah kau menyadarinya? Anak itu mirip sekali denganmu. Mungkinkah obat Nyonya sudah kedaluarsa? Tak mungkin kedaluarsa. Kau periksa sekarang juga. Ibu usiaku 5 tahun. Bohong itu tidak baik. Hanya kali ini, jangan terulang lagi. Keluarga Su punya putri yang hebat. Tuan Zhao terlalu memuji. Tidak,
Bao Luo pintar dan bijaksana, lembut dan manis. Dia lebih baik daripada Zhongqing. Zhongqing yang durhaka mana bisa dibandingkan dengan Bao Luo. Saya salah karena terlalu banyak bicara. Kabarnya keluarga Lu akan jalin pernikahan dengan keluarga Su. Entah bagaimana Nyonya Lu sudah menyukai Bao Luo. Sungguh gabungan yang namanya colok dan sempurna. Bibi sudah datang. Tentu saja, ulang tahun calon menantuku tentu harus hadir. Shen tidak datang. Dia masih ada urusan di perusahaan. Jangan hiraukan dia. Selamat datang semuanya di pesta ulang tahun putriku. Sepanjang perjalanan hidupku, yang paling kukasihi adalah istri dan putriku. Aku juga paling berutang pada mereka berdua. Hari ini di hadapan semua akan kuberikan 10% saham grup Jong pada istriku, Cheng Fang. Villa ini kuhadiahkan sebagai hadiah ulang tahun untuk putri kesayanganku. Selamat. Hadiah ke ulang tahun terlalu mewah. Selamat. Mengambil milikku tanpa izin. Apa aku setuju? Zhongqing. Chongqing. Bukankah dia seharusnya sudah meninggal? Aku di luar negeri selama 6 tahun. Bagaimana aku dinyatakan meninggal? Siapa di antara kalian yang bisa jelaskan ini padaku? Ching, kau menghilang bertahun-tahun. Kami kira terjadi hal buruk padamu, makanya kami urus sertifikat kematian. Ternyata kalian ingin aku mati. Cukup. Kau hilang tanpa kabar, masih mau salahkan kami? Kau kembali hanya untuk buat kekacauan di pesta ulang tahun saudarimu. Berpakaian seperti ini karena mau kutuk aku mati? Hari ini adalah peringatan kematian ibuku. Apa salahnya aku berpakaian begini? Benar, ini hari peringatan Nyonya Zhong. Kembali dari kematian. Aku ambil kembali milikku. Apakah itu salah? Kau... Sayang. Kakak, ayah punya masalah jantung. Jangan paksa dia. Kau kabur ke luar negeri diam-diam karena hidupmu yang sembarangan. Kau lakukan perbuatan memalukan, kini masih berani salahkan kami. Aku ingin bertanya. Perbuatan memalukan apa yang kulakukan? Jangan takut. Katakan saja. Yuk wanita, ini sudah diusir dari keluarga Lu. 3 tahun setelah menikah, dia berselingkuh dengan pria lain. Bahkan mengandung anak haram dari pria liar. Karena itu, dia diusir. Sekarang dia dengan putraku akan bertunangan dengan Bao Luo. Kau pulang mengacau. Kenapa? Kau mau anakku membesarkan anak orang lain? Cih, kau terlalu pandai berkhayal. Ternyata begitu. Dia sungguh tak tahu malu. Kalau dia anakku, aku juga ingin dia mati. Aib keluarga kami. Bagaimana aku punya anak seperti ini? Katakan, siapa ayah dari anak itu? Mengaku sekarang, skandal ini perlu penjelasan ke keluarga Lu. Cepat katakan siapa ayah anak haram ini. Kasihan akan mengampunimu dengan mengingat hubungan lama. Ayahku adalah... Aku. Aku. Ayah Shen. Ayah Shen. Kapan kau pulang? Aku buru-buru kembali untuk menyelamatkanmu. Berani sekali kau. Inikah laki-laki yang kau goda? Pecundang yang cuma bisa manfaatkan wanita, mana bisa lebih baik dari putraku. Kau khianati keluarga Lu untuk pria ini, lalu melahirkan anak ini. Kau memalukan. Benar tak? Walau Xian tak menyukaimu, kau juga tak boleh berselingkuh seperti ini. Yang tahu akan mengira kau merusak diri, yang tidak tahu akan mengira keluarga Su tak pandai mendidik dan tak bermoral. Apa yang lucu? Keluarga Su? Seingatku dulu Tuan Su menjadi menantu mater lokal keluarga Zhong. Harusnya tempat ini milik keluarga Zhong. Ada yang pakai topeng sampai lupa jati diri. Dasar tidak tahu terima kasih. Ibumu meninggal muda, aku yang membesarkanmu.
Tapi engkau malah membawa pria liar yang tak tahu diri untuk rebut harta keluarga. Ayah Shen bukan orang yang sembarangan. Dia CEO grup SK. Ternyata dia adalah CEO grup SK. Pengaruh grup SK tak kalah dari grup Lu. Jangan belakang. Pria liar ini mana mungkin adalah CEO grup SK. Kau rela lakukan apapun untuk uang. Memang anak haram dari wanita murahan. Masih kecil sudah berani berbohong, kelak kau juga akan jadi berandalan. Untung dia bukan keturunan keluarga lu. Keluarga kami sungguh diberkati. Keturunan anakmu? Mampukah dia punya anak? Kau, beraninya kau mengutuk anakku. Ku cabut lidahmu. Kenapa Nyonya Lu mau berbuat kasar? Shen, penyihir ini terlalu jahat. Kemarin dia juga mau pukul ibu. Cepat bagi dia pelajaran. Tenang, Ji. Selama aku di sini, tak ada yang bisa sentuh ibumu. Siapa sangka CEO grup SK suka merebut istri orang? Tak kusangka CEO grup SK akan datang ke sini. Katanya asetnya lebih dari 100 juta. Apa dia benar CEO grup SK? Kenapa dia begitu beruntung? Tuan Lu jangan salah paham. Aku sama sekali tak tertarik dengan Nona Subauluo. Dia bukanlah apa-apa. Istriku selalu hanya satu orang. Xian, Aku tak pernah tanda tangani surat cerai. Secara hukum, kau tetap istriku. Lalu kenapa? Reputasi tak ada artinya bagiku. Jika kau tak keberatan diselingkuhi, aku bisa terus menjadi Nyonya Lu. cukup. Lucian, dengarlah. Semua yang hadir jadi saksi. Perkataan tak tahu malu ini pun berani dia mengatakannya. Para tamu terhormat, kalian semua orang terpandang. Dia pamer kekasih gelap dan anak haram di rumah kami. Ini penghinaan untuk keluarga Lu. Perempuan tak tahu malu ini. Jika kau tak ceraikan dia, apakah kau mau nodai leluhur keluarga Lu? Kau dengar, Lucian? Perempuan sepertiku. Masih berani kau pertahankan? Aku selalu langgar konvensi. Tak ada yang bisa pengaruhi keputusanku. Kau adalah istriku. Tak ada yang bisa usir kau. Atau rebut kau dariku. Walaupun aku punya anak dengan orang lain. Apakah kau berani menerima anak seperti aku? Aku sanggup membesarkan satu anak nakal. Lucian, kalau kau pertahankan perempuan dan anak ini, aku semua mesti di sini. Nyonya besar Lu. Tuan Lu, lihat akibat perbuatanmu pada Nyonya besar. Kau sudah pikun. Kakshin, buka matamu dan lihat. Apa kurangnya diriku dari kakak? Dari wajah maupun kemampuan, aku juga tak kalah darinya. Lagi pula, aku mencintaimu sepenuh hati. Perempuan tak tahu malu ini tak pantas dapat kesetiaanmu. Kureisa, kau sudah kehilangan akal sehat. Keluarga Lu hanya punya satu anak selama 3 generasi. Karena kau, garis keturunan kita putus. Semua yang kulakukan demi kau, demi keluarga kita. Sudah kusiapkan segalanya dengan baik. Kalau kau mau bekerja sama dengan Bauluk, aku bisa punya cucu. Tapi apa yang sedih? Perempuan ini merusak semuanya. Ingat baik-baik, Lucian. Kalau kau tidak usir perempuan dan anak itu, kau bukan lagi anakku. Tuan Lu, ibumu mempertaruhkan nyawa untuk ini. Jangan memaksakan diri. Meski grup SK tak bisa menandingi kejayaan grup Lu, kami cukup mampu menghidupi kedua orang ini. Apa pilihanmu, Lucian? Lucian, bagaimana kau akan memilih? Ayah, ibu, dan aku tak akan merepotkanmu. Kau tak rugi memilih kami. Chongyi, Ayah, jangan pilih penyihir tua ini. Dia kejam. Pergi sana. Masih muda, tapi licik. Kau jahat seperti ibumu. Xian, ibu berbicara begitu banyak. Semua demi kebaikanmu. Singkirkan ibu dan anak ini. Kau tidak akan masuk. Ibu sakit. Berhenti berpura-pura. Cuma dorongan kecil kau juga tak akan mati. Penyihir tua. Jika ia terluka, akan kubunuh kau.
Enyahlah. Yi. Sayang. Ibu, Sayang, kamu sudah bangun? Masih sakit? maaf ibu. Aku membuat ibu khawatir lagi. Ibu tahu ini bukan salahmu. Kamu juga ingin melindungi ibu, kan? Saat Henry sakit, ayahnya yang merawatnya. Aku selalu sakit dan tak ingin merepotkan ibu. Apakah dia tidak menyukaiku? Dia hanya tidak tahu tentangmu. Selimutilah baik-baik. Mengapa bukan kamu yang mati? Xian, Ayah, Bagaimana? Kondisinya sudah stabil, tapi operasi harus segera dijadwalkan. Di bidang ini Dr. Song yang paling hebat. Tapi dia sudah pensiun dari operasi. Nona Jong datang dengan anaknya. Dan Niko memohon Pak Song untuk datang. Mungkin itu sudah kenapa Niko? Anak itu penuh energi. Bagaimana mungkin dia punya penyakit jantung? Saat hamil, dia minum kontrasepsi kuat. Karena Nona Jong mengonsumsi kontrasepsi kuat saat mengandung. Dr. Zhao, terima kasih atas bantuannya. Menyelamatkan nyawa memang tugas dokter. Tapi Nona Jong, kondisi putra Anda tak bisa ditunda lagi. Selain Dr. Song, kami punya spesialis hebat lainnya di sini. Kau juga bisa memilihnya. Baik, terima kasih. Kita perlu bicara. Tak ada yang perlu dibicarakan. Untuk membujuk Dr. Song keluar, aku bisa bantu kau. Kau mau bicara apa? Dia anakku atau bukan? Lucian, kau lupa ucapanmu sendiri dulu? Kau sebut aku pembunuh tak layak mengandung anakmu. Brengsek tak berperasaan sepertimu. Tak layak jadi ayahnya? Jangan coba-coba bohong padaku. Sebaiknya kau tidak berbohong padaku. Kau tak layak kubohongi. Lebih baik begitu. Kau pergi selama 6 tahun, aku mencarimu selama 6 tahun. Kini kau kembali, aku tak permasalahkan masa lalu. Mengenai angka itu, tak peduli siapa ayahnya akan kuanggap dia anak kandungku. Apakah ini syaratmu untuk mendatangkan Dr. Song? Seberapa kejam pun aku takkan kumanfaatkan kelemahan orang. Kalau begitu aku menolak. Kenapa? Jebakan yang sama. Mengapa harus terjebak 2 kali? Jika ini tentang ibuku, kita bisa pindah ke tempat lain. Kalian takkan bertemu lagi. Aku bahkan tak peduli padamu, apalagi dia. Sungguh ironis. Tak pernah hargai saat dimiliki, baru menyesal saat kehilangan. Lelaki. Memang menyedihkan. Song Qing. Sebaiknya kau tahu batas. Jangan keterlaluan. Song Qing, Dasar bajingan. Dr. Song, seperti yang bisa dilihat, Jongyi lahir dengan kelainan jantung bawaan. Pembuluh darah kecil ini. Sering menyebabkan iskemia dengan risiko shock bisa terjadi kapanpun. Seperti yang disebut Dr. Zhao. Kondisinya cukup kompleks. Secara logika, anak ini terlalu kecil. Risiko dari operasi ini terlalu tinggi.
Orfom veridenkan sin. Kita tak bisa menunda lagi. Dr. Song, kapan waktu terbaik untuk operasi? Itu 1 bulan setemdas. Biarkan anak ini mempersiapkan diri. Saya Tom yang buatkan operasi riset ke sana. Terima kasih banyak, Dr. Song. Bocah itu sangat keras kepala. Dari lahir tak mau mengalah. Dia jarang minta bantuanku. Bagaimanapun aku harus membantu. Ini semua salah wanita murahan itu. Dia pembawa sial sejak lahir. Kali ini, kurasa dia datang dengan persiapan. Rapat direksi semakin dekat. Aku harus segera siapkan strategi. Ayah, fokuslah pada pemulihan. Dengan dukungan keluarga lu, CEO SK datang pun tak ada gunanya. Ku percayakan Jong Yi pada Anda. Bukankah itu Zongqing? Ayah. Aku pergi lihat dulu. Baik. Ibu. Apa kata Dr. Song? Operasi dijadwalkan sebulan lagi. Beliau yang akan operasi langsung. Luar biasa. Operasi pasti berhasil kalau ada dia. Yi, bersiaplah bulan depan. Jangan pilih-pilih makanan lagi. Baik, Ibu. Apakah kau takut? Ayah, Shen, jangan remehkan aku. Aku sudah anak berusia 5 tahun. Setelah sembuh dari operasi, aku akan lindungi ibu seperti Superman. Hebat, Yi. Chongqing. Haruskah kita hubungi Lucian untuk berterima kasih? Aku tak akan hubungi dia. Dia sedang menanggung dosanya sendiri. Ini hutangnya pada Yi. Sebagai saingannya dalam cinta, aku juga tak mau kamu kontak dia. Tapi bagaimanapun dia ayah kandung Yi. Ternyata anak haram ini adalah putranya Lucian. Kenapa kau selalu hancurkan rencanaku? Sun Fengqiao jangan sampai tahu hal ini. Aku harus bagaimana? Chongqing, kau yang memaksaku. Jangan salahkan aku. Bibi. Nona Su. Bao Luo sudah datang. Ada apa dengan Bibi? Anak durhaka itu membuatku kesal. Coba bayangkan. Dia tak mau pulang juga tak angkat telepon. Sebenarnya bagaimana wanita jalang itu merayunya? Bibi, hari ini aku melihat Zhongqing dan anaknya di rumah sakit. Anaknya sungguh terluka. Katanya penyakit jantung bawaan. Xian sampai mengundang Dr. Song untuk operasi. Anak itu. Apa? Dia sungguh mau urus anak orang lain? Bibi Wang katakan, kenapa aku bisa punya putra durhaka ini? Dia bahkan bersedia diselingkuhi. Nyonya besar, Anda masih sakit. Jangan terlalu emosi. Bibi Wang benar, Bibi. Tenangkan diri dulu. Ini bukan sepenuhnya salah Xian. Itulah wanita itu. Dia bohong untuk menjebak Xian dan buat dia percaya anak itu adalah anak kandungnya. Jadi itu rencananya. Liciknya wanita itu tidak bisa. Jika dibiarkan, keluarga Lu akan jatuh ke tangan mereka. Rumah sakit mana? Sheng Yuan. Suruh usir mereka atau jabatan direkturnya akan dicabut. Baik, Nyonya besar. Pasti ada yang merindukanmu. Mungkin sedang merencanakan sesuatu. Pasti ayah yang merindukan kita. Katanya sehari tak bertemu terasa 3 musim. Pasti ayah sangat merindukan kita. Mau pergi menemuinya? Enggak.
Anak manis seperti aku tak akan mempermudah untuknya. Bagus. Siapa di antara kalian Zongjing? Sayalah orang yang Anda cari. Anda dah cukup menarik. Sayang sekali. Dari semua yang bisa kau langgar, kau pilih Nyonya Lu. Apa Sun Fengjiao yang menyuruhmu? Bukan urusan. Kemas barangmu sekarang juga dan keluar dari rumah sakit ini. Kami tak akan rawat anakmu lagi. Kenapa? Kami sudah bayar semuanya, bahkan deposit rumah sakit. Kenapa usir kami? Aku dekan rumah sakit Shengyuan. Semua di sini. Di bawah kendaliku. Kau, buang barang mereka sekarang. Tapi, kalau tak pergi, kami akan usir engkau juga. kau. Dekan Feng bicara beraninya. Ayah. Ayah. Tuan Lu. Saya tidak tahu dia adalah tuan muda. Takkan berani jika saya tahu. Jika tak mau jadi direktur lagi, tak perlu melakukan drama seperti ini. Tuan Lu, Nyonya Lu yang menyuruh kami datang. Saya takkan berani kalau tidak. Chen Ping, saya tak ingin melihatnya di Beijing. Ya, Tuan Lu, saya... Ayah keren sekali. Dasar anak nakal, kamu lebih manis dari ibumu. Kenapa kau di sini? Melihat istri dan anakku. Tak ada istri di sini, apalagi anakmu. Pergi sana. Wanita selalu berkata kebalikan dari maksudnya. Ayah, jangan pergi. Ayah tidak pergi, hanya ambilkanmu camilan. Bajingan. Dia tega menolak ibunya sendiri. Tante Xian pasti terjebak tipu daya Zongjing. Nyonya Wang, kerahkan semua orang. Kali ini akan ku selesaikan sendiri. Aku tak percaya. Tak bisa habisi ibu dan anak itu. Dia mengerti Nyonya. Kacing. Pak Lu memperlakukan Yi dengan baik. Dia jelas sangat mencintai. Wen. Ada apa di sini? Ini semua gara-gara keluarga Lu tua itu. Wen. Anggota keluarga Lu itu susah dihadapi. Ini rencana operasinya. Cepat sekali. Dia terus menelepon tanpa henti, mendesakku menyelesaikan ini cepat. Jangan tertipu oleh sikapnya yang santai dan acuh. Sebenarnya dia omong kosong. Di dunia tuan, satu temui adalah pertobatan anak hilang. Apa itu pertobatan anak hilang? Apa artinya anak hilang kembali? Perempuan genit ini, dulu, waktu zaman dulu, dia pasti sudah kubunuh. Cuman anakku yang tak mencekiknya. Terlalu tuh baik kata. Dasar wanita brengsek, dia bawa pulang si anak haram itu dan kembali lagi merusak pesta pernikahan anakku. Dia bahkan mau menipu anakku menerimanya. Mimpi di siang bolong. Kau berani? Diam kau. Kau si tua bangka. Kau juga tidak bersih. Waktu Xian kuliah, kau desak dia meninggalkan bisnis keluarga Lu, kuliah kedokteran. Sekarang, kau dorong mereka mengambil alih. Aku paham, kau sengaja hancurkan keluarga Lu. Bukan begitu? Kau keterlaluan. Pak Song, jangan marah. Dia cuma perempuan jahat. Abai saja. Dasar anak sialan. Berani-beraninya kau menyebutku begitu? Apa aku gagalkan rencanamu ya? Jangan kira aku tak tahu. Kau kembali dengan anak haram itu untuk mencuri harta keluarga Lu. Mudah didapat, mudah hilang. Sentuh dia, kau akan lihat. Di dunia ini tak ada yang berani melawan kami. Siapa berani melawan? Ku bunuh mereka. Nyonya Lu, anak itu masih kecil.
Janganlah karma kau. Tua bangka. Karena kau ikut campur, kau yang pertama. Seseorang pukuli dia. Mari kita lihat cara dia operasi si anak haram itu. Seserang tangkap dia. Mari lihat bagaimana dia mengoperas bajingan ini. Kepala Song. Tante Ching. Mama! Kepala Song. Sun Fengjiao. Menyiksa orang tua sekejam itu, kau masih manusia. Nekno tak bisa lindungi diri sendiri. Berani ikut campur urusan orang, ikat dia juga. Kau Bebaskan Tante Ching. Kau tak pernah kapok. Keluarga lu menguasai Beijing, rumah sakit ini juga milik kami. Menghancurkanmu mudah saja. Dasar nenek jahat, jangan sentuh ibuku. Yi, bocah brengsek, berani pukul aku, pergi sana. Lepaskan mereka. Hi. Mama! Hi. Anak, semua yang kulakukan demi kebaikanmu. Kalau si wanita jalang itu terus menempel padamu, bagaimana kau bisa membangun keluarga yang baik? Kau paling tahu kondisi diri sendiri. Tanpa intervensi medis untuk sperma rendah konsepsi alami, hampir mustahil anak haram itu tak mungkin jadi anak kandungmu. Pelacur itu hanya... Apa kira? Ku ini orang bodoh? Apa maksudmu? Mungkinkah? Tak mungkin. Mustahil. Dokter Zhao, bagaimana kondisi Yi? Kami sudah lakukan semua upaya kali ini. Seandainya Guru Song ada di sini, peluangnya mungkin lebih besar. Tapi sayangnya... Dokter Zhao pasti ada cara lain, bukan? Yi itu kuat sekali, dia sudah melewati banyak rintangan. Bisa tolong dia, kan? Tenang dulu, saya mengerti, sungguh. Tapi kami tetap habiskan saya tuh, Ma. Bagaimana ini bisa terjadi? Tadi pagi, dia masih rencanakan masa setelah sembuh. Kenapa akhirnya jadi begini? Saat maut datang di tengah malam, tak ada yang bisa bertahan sampai fajar. Kita manusia harus terima takdir. Nenek tua brengsek, jangan sentuh ibuku. Keluar. Yi. Pengawal, serang mereka. Mari kita lihat bagaimana dia bisa operasi si bajingan ini. Sun Fengjiao, kau yang pantas di neraka. Beraninya kau memukulku di depan anakku. Akan kubunuh kau dengan tanganku sendiri. Kau begitu ingin punya cucu puas sekarang, akhirnya kau rancang kematian cucumu sendiri. Keluarga lumu pantas punah. Beraninya kau. Ia adalah anakku. Bajingan ini cucuku. Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Sun Fengjiao. Yang kau hina itu darah dagingmu sendiri. Lepaskan aku. Kembalikan Yi padaku. Kau mengada-adi. Ini semua rekayasamu. Kau hanya mengincar harta keluarga lu. Anak suspicion kedemu aku sak. Aku tak akan terima bajingan itu sebagai cucu. Aku salah siok persi. Kenapa Yi lahir cacat? Ini semua salah anakmu. Karena anakmu, dia memaksaku minum KB. Shan. Perkataannya bohong. Benar kan? Yi sudah 5 tahun. Dia hasil hubunganku dengan Lucian saat kami masih bersama. Dia anak Lucian. Mustahil. Tidak mungkin. Ini tuh tidak benar. Nyonya. Tidak. Mustahil. Bagaimana mungkin? Sangat kusesali. Terlalu mencintaimu buta. Lucian,
Saya menyesal segalanya. Tolong kembalikan Yi padaku. Baiklah. Akan ku kembalikan Yi padamu. Apa yang bisa kau bayarkan? Nyawa bayar nyawa? Biarkan dia mencoba. Xian, dulu murid terbaikku. Kalau Pak Lu tak meninggal tiba-tiba, Xian masih akan jadi dokter. Kemampuannya setara denganku. Dong Yi anaknya. Aku percaya padanya. Aku tak percaya ini. Nyonya Zhou, ikut yang ning pimpin operasi. Biar Pak Lu bantu aku. Boleh? Waktunya mepet. Lucian, kupercayakan Yi padamu. Kalau kau gagal selamatkan dia, akan kuregang nyawa untuk bikin si nenek jahat mati. Kujanjikan, ia akan selamat. Pak Lu ya. Tante Wang, cepat. Hubungi lab tes DNA. Aku butuh tes paternal. Cepat pergi. Aku berangkat sekarang. Lekas. Begitu hasilnya keluar, bersiaplah mati menebus dosa. Tante Wang, Nona Su, di mana nenek? masih nunggu di luar ruang operasi. Kau mau Aku antar tes DNA ke lab. tes DNA? Tuan muda dan... Tak boleh bicara lebih. Perintah nenek mendesak, perintah nyonya genting. Auto beardobres. Tes paternal. Sepupu, dengar. Kau direktur lab DNA, kan? Kali ini kau harus bantu. Chongqing, Sudah sampai. bagaimana kondisi Yi? Masih dioperasi? Jangan khawatir, dia pasti baik-baik. Mana mungkin dia cucuku? Keluarga Shensov mengaku. Pasti bukan cucuku. Masih mengingkari. Mereka semua membohongiku. Tidak mungkin. Kondisi Yi sekarang... Janjiku padamu sudah kupenuhi. Tuan Lu memang luar biasa. Sudah lewat masa kritis. Dengan istirahat cukup, Tuan Muda akan pulih total. Yi sudah aman sekarang. Anak kita lebih kuat dari itu. Kamu sudah bangun. Di mana Yi? Aku harus menemui Yi. Di ICU. Dalam perawatan medis. Fokus pada pemulihanmu. Ini bukan urusanmu. Gula darahmu rendah, kamu dapat infus, nanti kubawakan. Lucian, jangan kira menyelamatkan Yi memberimu hak atas diriku. Kalau bukan karena kamu, Yi takkan begini. Pergi sana.
Pusat tes bilang hasilnya keluar besok. Bagaimana bisa aku tidak menyadari sebelumnya? Dia cucu yang kudambakan. Mirip Xian waktu kecil dulu. Ini bukan salahmu, kesalahannya ada pada si wanita nakal Zhongqing. Kenapa kamu di sini? Keluar. Kamu yang harus pergi. Kutukan apa menimpa keluarga kami, bertemu ular berbisa sepertimu kau hambat kami untuk berpelukan. Kekejamanmu membutakanmu. Kau tak layak dapatkan anakku. Dasar wanita licik. Kau bukan ibunya. Begitu hasil tes keluar, aku pastikan dia ambil haknya dan jauh darimu. Dasar jalang, kau takkan lihat dia lagi. Apa kau mencintainya? Kau peduli padanya? Pernahkah kau khawatir hidup matinya? Yang kau pedulikan hanyalah hasil tes terkutuk itu. Bagimu, dia hanya alat penerus garis keturunan. Berdebat sampai bibirmu kebiruan darahnya, tetaplah keluarga lu. Takkan ku biarkan kau merayu anakku di sini atau merusak cucuku. Aku tak mau anakmu, tapi sentuh anakku kau akan menyesal. Lucian bawa ibumu pergi sekarang. Atau takkan ku tahan diri. Nak, dengar cara dia bicara padaku sekarang. Chanping, mari mengemudi. Mari pergi, Nyonya. Kau akan bayar ini. Kau juga keluar. Jaga dirimu baik-baik. Yi, cepatlah bangun. Ibu menunggumu. Kali ini kau beruntung. Lain kali takkan semudah ini. Chongqing, Yi sudah aman. Kau belum tidur semalaman. Istirahatlah. Yi. Bu, Yi membuat ibu khawatir lagi. Tidak mau masuk menemuinya? Mereka tak ingin bertemu denganku. Terima kasih. Telah menyelamatkan Yi. Putraku tak butuh ucapan terima kasihmu. Ucapan ini seharusnya ku sampaikan padamu. Terima kasih sudah menjaga mereka. Yi sudah sadar. Ya, Nyonya. Dokter bilang tuan muda sudah aman. Dengan perawatan baik, dia akan cepat pulih. Ambil barang, kita ke rumah sakit. Tapi apa yang kau lakukan? Mau memberontak? Tuan muda memerintahkan kami menghalangimu pergi ke rumah sakit. Baik. Ku besarkan anak yang hebat. Kini dia memperlakukan ibu seperti pencuri. Kalau dia merasa jijik padaku, lebih baik aku mati. Bibi. Bibi. Hatiku. Bibi. Nyonya. Ada apa? Nani Wang siapkan mobil. Baik. Bibi datang. Kenapa kau ikut? Kemarahan Nyonya akan bawa masalah. Xian tak akan mengampunimu. Kau sangat pintar. Setelah menikahi Xian, dia akan jadi anakmu. Aku yakin kau 100 seks lebih baik dari si brengsek itu. Mereka akan perlakukan aku seperti pelayan. Mau aku rawat anaknya? Mimpi kalau begitu. Aku mau tambah.
Kamu baru bangun, jangan makan terlalu banyak. Dasar penyihir, berani-beraninya lukai cucuku. Nenek tua, Kenapa kau di sini? Aku datang lihat cucuku. Ibu butuh ketenangan. Keluar sekarang. Saudari, dengarkan diri sendiri. Kami bukan untuk bertengkar. Sang kakek ingin bertemu cucunya. Apa salahnya itu? Lalu kenapa kalian di sini? Latihan jadi ibu tiri? kau Kalian tak diterima. Keluar. Chongqing, demi hari ini aku maafkan ini. Nani Wang. Ye, lihat hadiah nenek untukmu. Ini, anak 3 tahun pun tak main ini. Ini, anakku anak lain suka sekali mainan ini. Aku sudah bosan main ini. Kalau gitu, konsol game ini Mainan bikin bodoh. Kau. Nenek sihir mulai beraksi. Chongqing, beginikah caramu besarkan cucuku? Orang asing yang nyaris bunuh dia, harus apa sikapnya padamu? Orang asing, aku ini. Nenek kandungnya. Yi, jangan percaya kebohongan wanita ini. Saat nenek tegar padamu, dia yang lebih dulu tipu aku. Aku tahu maksud adu domba. Mau jadikan aku musuh ibu? Lupakan saja. Kau? Tuan muda nyonya keluarga adalah nenek kandungmu. Beliau keluarga terdekatmu. Benari, kau akan tinggal bersama nenek mulai sekarang. Jaga sopan santun dengan beliau. Hi, jangan tiru perusak rumah tangga ini berbicara pada orang tua seperti itu. Bibi, kumohon kasihanilah. Ditinggal ibu sejak kecil, pantas tak bisa mengasuh. Ibumu mendidikmu baik, caranya merebut suami orang. Siapa perusak rumah tangga? Apa aku salah? Aku dan Lucian belum bercerai. Buru-buru ingin menggantikanku begitu cepat. Ingin surat cerainya? Itu mudah diurusian, bisa antar kau hari ini. Sejak kapan? Urusan pribadiku. Jadi keputusanmu? Iya. Cepat sekali kau datang. Demi perempuan jalang ini kau hinakan ibu kandungmu. Sungguh berbakti. Sudah kuperingatkan jangan ganggu mereka mengabaikan aku. Apa masalahnya? Sebagai neneknya. Mengunjungi cucu sendiri salah apa? Lagi pula, Xian, semua kulakukan untukmu demi keluarga kita, kehormatan keluarga. Lu jika kau kompeten, cucuku tak akan diasuh pelacur ini hidup seperti gelandangan bertahun-tahun. Dia bukan keluarga lu, melainkan Zong. Maksudmu apa? Hasil tes sudah keluar. Dia bukan darah daging keluarga lu. Kalau terus membuat keributan begini, aku tak segan mengganti marga. Lucian, kau benar-benar gila. Demi si penyihir kecil ini, kau rela tinggalkan leluhur. Janjiku tak pernah ingkar. Kau... Nyonya Tusang, sebaiknya kita pergi dulu. Ih, nenek harus pergi sekarang. Lain kali nenek akan kembali. Wajah tempur. Kau suka? Iya, aku ingin jadi pilot saat besar. Tapi penyakit jantungku hancurkan mimpi itu. Kau bisa jadi perancang. Mendesain jet tempur lebih canggih. Chugi senang hari ini. Lucian, jangan kemari lagi. Chongqing, dia juga anakku. Anakmu, pernahkah kau menginginkannya? Lucian, dia seharusnya bisa hidup sehat. Tapi kelalaian ayahnya rampas kebebasannya untuk pilih masa depan. Selagi masih ada harapan padamu sebagai ayah, pergi sajalah, menghilang selamanya. Chongqing, lupakan masa lalu. Mulai baru, ya. Lupakan.
Kematian Linran. Apa kau juga bisa melupakannya? Kematian Linran adalah kecelakaan. Aku terlalu keras kepala. Bagaimana tinggalmu? Aku sudah tak peduli sejak lama. Kuharap kau bisa menjauh dari anakku dan dariku. Berikan kami kedamaian. Karena kau tak peduli, aku akan pelan-pelan. Jangan lupa, kau masih istriku, Lucian. Bisakah kau lupakan kematian Linren? Kalau kamu, sudah tak penting bagiku. Pergi dan jangan pernah kembali. Shen, ayo pergi. Tak terasa Ranran sudah tiada 10 tahun. Sudah jelas kau suka gadis itu. Hidup ini singkat. Jangan hidup dengan penyesalan. Xian perlakukan dia baik-baik. Tapi dia sudah tak mau aku lagi. Aroma matahari begitu menyegarkan. Matahari? Wanginya seperti apa? Manis dan hangat seperti aroma ibu. Pembunuh! Kau tak pantas berdiri di depan yang mati sujud. Maaf, aku tak bermaksud, Bibi. Sumpah ini kecelakaan remku rusak. Seharusnya bisa kuhindari. Ngomong terus buat apa? Keluar. Pergi dari sini. Ini anak Xian. Halo, Nenek. Manis sekali anak ini. Bagus. Bagaimana kabarmu selama ini? Buka toko kecil cukup lumayan selama ini. Rekening anonim mengirim uang. Belum lagi. Setiap liburan selalu ada hadiah misterius. Aku tahu itu kamu. Kau sudah menderita, nak. Bibi aku. Kematian Ranran membelenggu kau, dan Xian selama ini saatnya melepaskan. Cukup mengesankan. Kemarilah, taruh baju di sini saja. Coba lihat cocok tidak? Cocok sekali, Yi. Dia pasti suka. Tante Wang bawa baju-baju ini ke kamar Yi saat dia pulang langsung bisa dipakai. Ambil Nyonya. Kembalilah. Kurasa dia takkan kembali. Nyonya, hasil tes sudah keluar. Sayang, menurutmu cincin ini bagus? Ya. Biar ku kenakan padamu. Bapak Lu, laporan DNA Anda dan putra muda sudah keluar. Kau sensrit. Nyonya. Tante tenang dulu. Aku sudah heboh seperti orang bodoh. Kukira keluarga lu akhirnya punya penerus. Aku sudah menyiapkan semua ini dan bekerja keras. Dan hasilnya, dia ternyata anak haram. Baik, berani-beraninya kau menipuku. Neni Wang hubungi Zhao Hai. Bilang padanya jika dia membantuku balas dendam, aku hapus utang judinya. Ya, Nyonya. Tunggu. Hubungi media. Umumkan pada semua bahwa dalam 1 minggu aku akan gelar pesta tunangan untuk Xian dan Baoluo. Ayah sudah 3 hari tidak datang. Kamu sangat merindukannya. Kurasa dia kesepian. Tak ada istri atau anak di dekatnya. Pasti sangat kesepian. Nenek. Tante Lin sibuk di toko. Tak perlu bawa makanan. Yi sangat menyukaiku. Aku juga menyayangi Yi. Kalau sehari tidak lihat si manis ini, aku jadi tidak karuan. Salahku terlalu tampak. Lihat.
Xian tidak datang? Mungkin sedang dinas luar kota. Wartawan memotret foto Nyonya Lu dari grup Lu. Si nenek tua. Dan putri kedua, keluarga Zhong yang hadir di acara bersama. Nyonya Lu mantan, Nyonya Lu bangkit dari kematian dan bawa pulang seorang anak. Apa ini anak Tuan Lu? Anak haram tanpa ayah jelas, sama sekali tak ada hubungan dengan putraku. 4 hari lagi putraku dan Baoluo akan merayakan tunangan. Penerus emas keluarga Lu hanya Baoluo yang layak melahirkannya. Bu, ayah meninggalkan kita. Tongjeng tanggamu. Tanganmu. Bukan apa-apa, cuma luka kecil. Rencananya gagal. Pasti membuatmu kesal sekali. Rencanamu gagal. Pasti menesalmu dari dalam. Bukan bermaksud kasar. Tapi apa kau memang sangat bosan sampai anggap rumah sakit seperti mall? Setelah Xian dan saya bertunangan, kami akan mendaftarkan pernikahan. Kesini untuk pemeriksaan pranikah. Dan persiapan bayi tabung. Oh ya, salah bagian sayang. Ini ruang anak, bukan klinik kandungan. Kau kurang aja kau. Masih mau sok kuat? Kira kartu truf kecilmu bisa menguasai aku? Mimpi kali. Hasil tes DNA sudah keluar, Kak. Berhenti berakting. Mengakui anak haram sebagai cucuku, kau mempermainkan kami. Sombong sekali kau ya. Pembohong. Buat apa? Aku justru ingin putus hubungan dengan keluarga Lu. Berhenti berpura-pura, Kak. Xian sudah setuju menikahi saya. Dia sedang menunjuk pemeriksaan kita. Jika ia jadi kau, aku akan bawa si anak haram itu dan pergi diam-diam. Hindari malu di kemudian hari. Begitu ya. Sangat ingin merebut posisimu. Suruh Lucian tanda tangani surat cerai dulu. Buru-buru apa? Xian masih mau menerimamu kalau lihat laporan ini. Kau pikir setelah tahu kau berselingkuh? Ayah takkan. Dia tak akan tinggalkan kami. Diam. Kau anak haram, berani-beraninya panggil ayah anakku. Satu kata lagi, ku bela mulutmu. Sudah, dia cuma anak kecil. Bagaimana bisa kau perlakukan dia begitu? Dan siapa sih kau ini? Apa hakmu menghakimiku? Kau Ibu Lin kan? Apa kau lupa? Dialah yang bunuh anakmu? Kalau bukan karena dia, anakmu mungkin sudah jadi ibu sekarang. Bagaimana bisa tak kau benci? Aku tak membenci siapapun. Ini takdir. Penakut tak berguna. Anakmu pantas mati. Diamlah Sun Fengjiao. Jaga nasib anakmu sendiri. Dasar jalang, berani kau pukul aku. Dulu Xian melindungmu, tapi hari ini lihatlah siapa yang akan bela kau sekarang. Berhenti. Ayah. Astaga. Aku bukan ayahmu. Tanya ibumu. Jangan panggil aku anakmu. Kau telepon aku ke sini cuma untuk lihat kalian bertengkar? Nah, aku hampir lupa. Sudah kujadwalkan pemeriksaan dengan Dr. Lin. Dia akan bantu kami jamin tahun depan kau akan punya anak laki-laki sehat dengan Baoluo. Kalau gitu ayo pergi. Ayah. Ayahmu tak mau lagi padamu. Masih betah di sini. Mulai ketakutan? Akan tiba harinya ku tindas kau sampai hancur. Dulu mereka sebutku anak haram, kini giliran anakmu lah yang haram. Su Baoluo, kalau jadi dirimu sudah kuburung diri dan minggat. Aku kembali untuk melunaskan dendam, termasuk kecelakaan 10 tahun lalu. Maksudmu apa? Hasil investigasi menyatakan sistem rem mobilku mengalami kerusakan. Itu yang kukira dulu, sampai kutemui desainer mobil ini di luar negeri. Apa hubungannya denganku? Aku minta investigasi ulang. Ada hubungan atau tidak, nanti kita lihat hasilnya. Untuk apa tahu, apa bisa ubah? Kau tetap tabrak orang. Aku bukan kesini untuk mengobrol. Ini undangan pertunangan aku dan Xian, jangan lupa hadir ya. Takkan kulewatkan. Masih bisa bernapas sampai saat itu belum tentu. Kung kau benar,
Benar, Hilda. Segera selidiki. Siap. Acara pertunangannya bagaimana? Lanjut sesuai rencana. Persiapan kita harus dibuka secara resmi. Semua yang kau katakan benar. Aku kembali kali ini pertama untuk obati penyakit Zhongyi, kedua untuk selidiki masalah ini. Apa kau curiga Su Baoluo pelakunya? Bukan sekadar curiga, ini fakta. Hanya dia yang mencuri mobilku. Tapi setelah 10 tahun mengumpulkan bukti hampir mustahil. Dia berusaha membunuhmu. Zhongqing, kau harus berhati-hati. Xingjie tetap di dalam. Ada yang bocorkan lokasimu ke pers. Banyak wartawan menunggu di pintu masuk rumah sakit. Su Baoluo. Presiden Shen dan aku sedang dalam perjalanan. Kami akan bawa Yibao ke Teluk Lanwan. Dokter sudah siap di sana. Kita tak bisa tinggal di sini. Cepat pergi, Tante. Mengerti. Nyonya akan kawal Nyonya dan Tuan Muda. Nona Zhong, Nona Zhong. Nona Zhong, soal pertunangan CEO Lu dengan Nona Su kedua dalam 4 hari, ada komentar? Nona Zhong, laporan menyebut anakmu hasil perselingkuhan. Apa in bed? Nona Zhong. Pergi sana. Ku bunuh kau. Dasar jalan mati. Aneh. Lepasan aku. Mati aja kau. Masuk mobil. Pergi sana. Aku takkan pergi. Grup Dragon Rise akan menuntutmu segera. Minggir. Jauhai, dasar monster. Berani kau sakiti Ani? Berani kau tanya aku. Seharusnya aku yang bertanya. Siapa dia? Dia musuh kita. Dia bunuh anak kita. Tapi kau baik sekali padanya. Aku mantan suamimu, tapi kau anggap aku ancaman. Jong, Ashira, aku tak tahu dia menyuapmu. Kau beri aku receh pun tidak. Debt collector kejar aku. Tak ada tempat sembunyi. Kau hancurkan keluarga saya. Kan dia tak tahu malu. Wanita menjijikkan. Bangsa kau. Bawa dia. Oh, lepaskan aku. Lepaskan aku. Tuan Lu, Nyonya terluka. Pakaiannya menutupinya. Lukanya tidak terlalu parah. Saya akan tambahkan dosis pereda nyeri. Ini dosis maksimum yang diizinkan. Chen Ping, antar Dr. Wu beristirahat. Baik. Chongqing, tunggu aku. Bunda, lukanya masih sakit. Tidak, rasa sakitnya sudah hilang. Apa ada yang datang semalam? Aku baru sampai. Tante Gui yang menemani semalam. Ya, aku tidak bilang ke Bunda. Benda tak berguna. Kenapa tidak kena wajahnya? Hancurkan wajah genitnya itu, agar dia tak bisa merayu lagi. Sia-sia saja. Tante, kita harus bagaimana? Xiang, apa dia akan batalkan pesta pertunangan? Tenang, dia sudah sadar. Undangan sudah dikirim Simon. Apalagi tingkatan dilakukan. Kalian sedang apa? Chen Ping, kenapa kau di sini? Ini kasus pembunuhan berencana. Anda harus membantu penyelidikan. Kau, anakku takkan membiarkanmu pergi. Ini perintah Ketua Lu. Anda wajib bekerja sama sepenuhnya. Dasar anak durhaka, lepaskan. Lepaskan aku. Tante. Masih sakit? Lucian, setiap penderitaan yang menusuk jiwaku disebabkan olehmu. Katakan padaku, bagaimana mungkin aku melupakan? Zhongqing, beri aku waktu lagi. Ayah.
Kata mereka aku bukan anakmu, jadi kau mau meninggalkanku. Apa kau percaya itu? Tidak. Anak yang baik. Setelah sembuh nanti, kita jaga ibu bersama. Apa tante baik-baik saja? Kushran apa stim mengirimu? Kenapa tak biarkan aku mati di sana? Pesan Presiden Lu, ingin acara pertunangan tetap sesuai jadwal. Jaga kelakuan kalian. Bagaimana jika aku nekat membunuh wanita dan anak itu? Pembunuh harus tebus nyawa. Sudah takdir yang menentukan. Bibi. Kau memang anak berbakti demi si licik itu. Kau tega meninggalkan ibumu sendiri? Hei baiklah, sungguh luar biasa. Jongjing pembawa petaka keluarganya hancur karenanya. Kini dia merusak keluarga lu, dia tak layak hidup. Kau benar sekali, pembunuh harus dibalas. Akan kulihat caranya dia menuntut nyawaku. Hadiah besar sudah ditawarkan. Nyonya Liu, Nyonya Qian, menantuku ini terlalu baik hati. Jika bertemu dengannya, bersikaplah baik. Tentu saja. Nyonyas, semua sudah siap gadis kurang ajar itu berani membuat masalah? Dunia lebih baik tanpanya, jangan lupa yang lebih muda. Bagus. Lukanya masih sakit. Aku punya firasat buruk. Jangan khawatir. Lihat sekitar kita, penjaga terbaik sudah disiagakan. Bagaimana dengan Xiaobao? Tuan Lu mengirim perlindungan, tenang saja. Tante, Xianji belum datang. Apa dia tidak datang hari ini? Jangan khawatir. Itu dia. Xian? Nyonya Lu, setelah semua lika-liku ini, kita tetap keluarga. Ini sudah takdir. Jika Baulo meneruskan garis keluarga kita, dia jadi aset terbesar kita. Aku rela menemani keluarga Su dalam suka dan duka. Dengar itu, Baulo. Kamu harus lebih berusaha. Ayo. Di depan keluarga kita, Ten Lucian dan Ensu Baulo akan segera bertunangan. Buru-buru apa? Saya belum bicara. Acaranya mau dimulai, simpan pidato untuk nanti. Bagi kalian, ini kabar gembira. Apa? Sperma saya tidak sedikit. Beneran jangan bohong. Baulo dengar tidak? Ini luar biasa. Garis keturunan lu tetap berlanjut. Aku sebentar lagi punya cucu. Tante, saya akan berusaha. Kedua, saya sudah vasektomi. Apa? Bibi? Apa salahku hingga begini? Sun Fengjiao, apa gerangan sampai kumur mati langit? Kau menghancurkan warisan keluarga lu. Bagaimana aku berani menatap arwah ayahmu di sana? Lebih baik aku mati saja. Bibi jangan. Xian, ini acara pertunangan kita. Bicarakan di rumah saja. Jangan nodai reputasiku. Aku sudah beristri. Lucian, kau tetap nekat bersama perempuan itu ya kan? Semua hadir hari ini. Aku Lucian nyatakan istriku dulu, sekarang dan selamanya hanya Zhongyi belaka. Penerus keluarga Lu adalah Zhongyi. Kau sudah gila. Menyerahkan harta keluarga ke anak haram? Kau sinting. Zhongyi adalah putraku. Apa ini? Ini palsu. Kau yang memalsukan. Mana yang asli? Mana palsu? Tanya dia. Kau. Sun Fengjiao. Chunggi di mana? Katakan. Kemana kau bawa Zhongyi? Di mana si bajingan itu? Masa kami tahu? Jangan mengamuk di sini. Ini acara tunangan adikmu. Kenapa buat keributan di sini? Keluar. Sun Fengjiao, jawab sekarang. Di mana tepatnya kau sembunyikan Zhongyi? Cepat jawab. Di mana Zhongyi?
Anak haram tak layak dipermasalahkan. Ini bukan urusanku. Berani-beraninya membentakku. Sudah kubesarkan bertahun-tahun cuma untuk melawanku. Dia bukan anak haram. Dia anak kandungku, Lucian. Aku tanya di mana Zhong Yi. Aku terus tidak percaya. Agar tak perlu nikahi Baulo, kau palsukan tes DNA. Rencanamu sangat matang. Ku perjelas sekali, aku takkan pernah percaya anak haram itu bisa jadi bagian keluarga lu. Dia tak layak ku perjuangkan. Nyonya yang memalsukan tes DNA adalah Subauluo. Itu fitnah. Bibi, kala itu kita cek laporan bersama. Hasil DNA lagi pula, mana mungkin aku tahu sebelumnya soal tes ini? Bolaku benak. Dia bukan cenayang. Bawa mereka masuk. Tuan Lu, saya salah. Ampunilah saya. Sepupu. Zheng Ming. Tuan Lu, saya tahu saya salah. Tolong lepaskan saya demi Bao Luo. Atau kehormatan Qing, kasihanilah saya. Qing, secara teknis aku sepupumu. Sepupu macam apa kamu ini? Ingat Su Bao Luo? Apa kesalahan sepupu saya sampai diperlakukan begini? Nona Su betapa cepatnya yang berkuasa lupa. Tuan Zheng sudah mengaku. Anda menyuruhnya mengubah laporan DNA Anda dan Tuan Muda. Jangan-jangan tes DNA itu palsu. Itu omong kosong. Sepupu, kenapa kau mengkhianatiku? Bukankah kau yang menyuruhku? Kapan saya bilang begitu? Sekarang saya mengerti. Mereka yang menyuruhmu untuk menjebakku ya. Baik, saya punya rekaman di sini. Sepupu, bukankah kau direktur lab DNA? Kali ini kau harus membantuku. Si tua bangka dari keluarga lu mau tes DNA Lucian dan anak haram Qing untuk konfirmasi keturunan. Jika dia tahu itu cucu kandungnya, rencanaku hancur. Bantu saya memalsukan laporan tes. Berikan teleponnya. Dasar jalang. Berani-beraninya kau bohong padaku. 2000 Sun, aku tidak melakukannya. Aku sudah memperlakukanmu baik, tapi kau malah menipuku. Tunggu saja aku habisi kau. Cukup. San Fengjiao kau bawa Zhong Yi ke mana? Cucu kesayanganku. Ibu tuang ring telepon sekang, lakukan panggilannya. Dengar baik-baik. Hentikan ini segera. Simpan uang muka itu. Kembalikan Tuan Muda dalam keadaan utuh. Tidak boleh ada yang terluka. Apa? Sentuh dia sedikit, kau mati. Apa permintaanmu? Siapa engkau? Lucian, sebut syaratmu. Sampaikan tuntutanmu. Langsung ke pokok masalah CEO lu. 100 juta yuan. Transfer 100 juta dan anak itu kubebaskan. Adil bukan? Sebutkan lokasi penyerahan. Sabarlah, aku akan menghubungimu setelah persiapan selesai. Anakku baru dioperasi, jaga dia tetap nyaman. Tenang, dia sekarang harta berharga saya. Tak mungkin kucelakai. Wanita itu benar. Nilaimu sekarang melebihi ibumu. Siapkan 100 juta sekarang juga. Bahkan nyawaku pun tak cukup. Bahkan nyawaku boleh kau ambil. Kalau begitu bawa anakku kembali. San Fengjiao. Sejak aku menikah ke keluarga lu, kau ikuti buta paranormal terus-menerus melecehkan aku, mengincar aku. Aku hormati kau sebagai sesepuh, tak pernah membantah. Tapi bagaimana denganmu? Tak puas menyakitiku, kau lukai anakku. Bagaimana? Bisa sekejam ini? Aku tak tahu dia cucuku sendiri. Andai ku sadari, mungkin ku sakiti dia. Dialah yang masukku. Ya, aku bohong padamu. Tapi apa pentingnya? Kau yang pasang pengumuman, sewa penculik. Ini semua bukan urusanku. Dia masih kecil. Baru 5 tahun. Menderita begitu berat, berulang kali nyaris mati. Kenapa kau bisa selamat? Kenapa kau belum mati? Aku salah. Aku sungguh menyesal. Seharusnya tak dengarkan rencana mereka. Sian, aku yang jadi sandera, tukarkan dengan Yi. Keselamatannya yang utama. Kau mau aku pergi? Nyawamu tak berharga. San Fengjiao, dengarkan baik-baik. Jika terjadi sesuatu pada anakku, akan kukorbankan segalanya untuk membuatmu menanggung. Dan kau... Apa kau ingin membunuh adikmu sendiri?
Dia baru saja memalsukan laporan penilaian. Apa masalahnya? Kecelakaan mobil 10 tahun lalu, jaksa melacak pria bernama Feng Kun berdasarkan bukti. Dia memberiku komponen rem yang dirusak. Tak lama lagi dia akan membongkar dalangnya. Tak satu pun dari kalian lolos dari hukuman. Kurang ajar. Chen Ping bawa mereka pergi. Sampai Zhong Yi ditemukan, mereka dilarang keluar dari estate Zhong. Dimengerti? Lepaskan aku. Aku bisa jalan sendiri. Hei, ada masalah apa? Permainan belum berakhir. Jika ada yang berani bocorkan, aku tak akan sungkan. Antarkan mereka. Ya Tuhan, kumohon, seandainya cucuku bisa kembali selamat, aku rela menukar nyawaku untuknya. Nyonya, jangan berkata begitu. Ada kabar dari penculik? Mereka minta tebusan. Ini salahku. Harusnya aku tetap menemani Yibao. Bukan salahmu. Ini semua kesalahanku. Seharusnya aku tak bawa dia pulang. Panggil polisi. Jangan panggil polisi. Tidakkah kau dengar ancaman penculik? Kalau kita libatkan polisi Sandera akan dibunuh. Panggil polisi. Dia gila, kalian juga. Pesta ini penuh penggosip. Rahasia takkan aman di sini. Daripada tunggu polisi, lebih baik kita bertindak, lakukan pencegahan cepat. Untuk keamanan maksimal. Kendali ada di tangan kita. Ini semua salahku. Harusnya aku jagai terus setiap saat. Jaga anak saja tak becus buat apa engkau? Kau sengaja melakukan ini. Karena anakmu meninggal. Kau tak mau lihat keluarga kami utuh, Bear? Kau dendam, lalu luapkan ke cucuku. Jangan samakan aku denganmu. Memang tak ada ikatan darah, tapi selama ini Yi kuanggap sebagai anak kandungku. Mana mungkin aku sakiti? Tanpa ikatan darah takkan ada kasih tulus. Sudahlah dengan air mata buaya dan simpati palsumu ini. Cukup. Satu kata lagi, kau pulang ke keluarga lu. Sudah pilih tempat ya? Kenapa terburu-buru? Presiden lu masih main-main ya? Telepon polisi setelah menutup telepon? Beginikah cara para Taipan beroperasi? Kau membuat keributan. Kalaupun aku tak menelepon, polisi tetap akan datang. Kenapa tidak menyerang duluan? Baiklah, langkah pendahuluan yang bagus. Kau cukup pintar untuk tahu cara kerjanya. Uangnya siap. Hanya 100 juta. Ambil kapan saja. Betapa tegasnya. Ini hadiahmu. Mengobrol dengan anakmu. Ibu. Bisakah I bertahan? Bisa lah ya. Kuat. Akan jadi pilot. Bagus, Yi. Dengar itu, jaga baik-baik tuan mudamu. Waktunya bayar. Aku kirim lokasinya siang ini. Datang dengan istrimu. Tidak ada polisi, atau kubunuh dia sekarang. Kau cerdas, nak. Aku suka itu. Sayang sekali, seorang ingin kau mati. Cucuku sayang. Berhenti menangis, tak malukah kau? Yi anak baik dan menggemaskan, kenapa kau terus menyakitinya? Wen, bagaimana para penculik tahu kita sudah hubungi polisi? Tepat sekali. Aku yang hubungi polisi, aku sangat hati-hati. Mungkinkah keluarga Sudalangnya? Siapa lagi yang mau berbuat ini? Si penyihir kecil Subauluo itu, dia ingin masuk keluarga Lu. Dia terus memecah belah aku dan Yi. Kini mimpinya hancur, dia balas dendam pada kita. Tuan Lu Subauluo baru saja menghubungi kantor imigrasi dan beli tiket ke negara M. Lihat, sudah kuduga. Dia mau kabur dari negara ini. Tangkap dia sekarang juga. Awasi baik-baik dia, jangan sampai dia kabur. Siap.
Ayo pergi bawa pulang putra kita. Dengarkan baik-baik. Ini bukan penculik biasa. Mereka kriminal yang putus asa. Chen Ping dan polisi sudah menyiapkan segalanya. Jangan gerakan tiba-tiba di dalam. Perhatikan kode dariku. Ada pelacak di model pesawat ini. Hanya aku dan Yi yang tahu. Masih di sini? Keluar. Keluar. Lepaskan. Dilarang pegang. Aku pegang yang ku mau. Hei Lausan, ini sumber uang kita. Jaga sikapmu. Minggir. Sekarang. Kita kaya. Cepat geser, geser. Lebih cepat. Bos Marine ke Danang. Presiden Lu, hormat kami. Di mana Jong Yi? Bersabarlah. Ini pasti istri CEO-nya. Di mana anakku? Keluarganya tak sabar ya. Ayo kita satukan keluarga. Ki. Tenang, jangan panik. Kami kasih waktu untuk pamit. Dia terlalu menggemaskan. Sayang sekali, sayang sekali. Bayar dulu baru anaknya. Mau ingkar janji? Tidak, tidak mungkin. Kami bukan orang suci, tapi kami tepati janji. Salahkan nenek tua yang bayar di depan. Bukannya perjanjian dibatalkan. Nyonya Presiden, kamu terlalu polos. Semua drama ini skenarionya dibuat dia. Perpisahan tragis keluarga. Ya, jadi tontonan seru. Apa syaratnya untuk bebaskan anakku? Aku bayar 2 kali lipat. Kalau masih kurang, aku pegang Zong Corporation. Uang segini bisa menghidupi kruku bertahun-tahun. Ambil aku saja. Tukar nyawaku dengan dia. Aku mau bantu. Tapi yang diminta spesifik anak ini. Bukan kamu. Aku mohon, lepas anakku. Dia masih kecil. Belum sempat melihat dunia dengan benar. Aku mohon. Menyedihkan. Jalan. Nanti kita semua mati di sini. Ibu. Jangan. Bu. Jangan. Jangan bergerak. Diam di tempat. Jangan sok jago. Kejutan sesungguhnya belum datang. Bom waktu. Jangan takut, Bu. Lupa tidak, Tank. Yi anak pemberani. Para ahli akan segera menonaktifkannya. Ayah, dapatkah sinyal yang kukirim? Apa Bapak menerimanya? Sudah kuterima. Bagus, Yi. Pak Lu, alat peledak ini buatan tangan. Saya sudah memotong 1 kabel, masih tersisa 2. Ujis, biar untuk naik kabelan, beramentung, pinjam timer. Tapi kabel merah akan meledakkannya. Kabel lain memicu ledakan langsung. Saya bingung harus bagaimana. Kita kehabisan waktu. Evakuasi semua orang. Pak Lu. Pergi. Kamu juga pergi. Aku tetap, dia anakku. Jika harus ada yang tinggal, itu aku. Lucian tak pernah kalah. Satu-satunya kekalahan adalah dari kamu. Akan kubawa Yi keluar dengan selamat. Berhenti main pahlawan Lucian. Aku tidak mau pergi. Kita hadapi ini bersama. Ayah sen Kak Wen aku pulang. Yi. Nenek, jangan menangis. Aku baik-baik saja selama ini. Yi, cucu kesayangan nenek. Nyonya, apa yang Senala kata?
Mulai sekarang jangan deket-deket Yi lagi. Dia cucuku. Kira kamu siapa? Minggir dari sini. Jangan sentuh ibuku. Yi, aku nenekmu. Aku nenek kandungmu. Penculik itu bilang nenek mau membunuhku. Kau bukan nenekku. Yi, kamu jika semua sekuang jahat. Kau cucu kandung nenek. Mana mungkin nenek menyakitimu? Pembohong. Kau menyakitiku. Dan ibuku juga. Kau bukan nenekku. Ih, nenek salah. Nenek salah menilai orang. Nenek tutup mata akan kebenaran. Nenek takkan menyakiti ibumu lagi. Jangan diabaikan, mohon. Kalau bukan karena nenek, ayah, dan ibu takkan berpisah. Aku takkan menunggu 5 tahun ketemu ayah. Iya, aku tak akan pernah memaafkanmu. Tak akan selamanya. Keluar, pergi sekarang. Aku tak ingin melihatmu lagi. Kalau saja nenek tahu ibumu sedang mengandungmu, nenek takkan mengusirnya. Kamu harus percaya padaku. Apa kau menginginkan dirinya? Atau sekadar alat biologis untuk melanjutkan garis keturunan? Sejak kau melihat Yi, kau tak pernah benar-benar peduli. Aku berprasangka saat mengira dia anak haram dari perselingkuhanmu dengan pria lain. Bagaimana mungkin aku tak menyayanginya? Cintamu yang katanya tulus berubah karena secarik kertas, sangat pelin-pelan. Jika kau benar peduli, mengapa kau terus berusaha membunuhnya? Tulus atau tidak, kau tak layak jadi neneknya. Pergi, jangan kembali. Zhongxing, beraninya kau? Aku bisa membunuhmu sekarang juga. Kalau bukan karena Yi, aku bahkan takkan berdiri di sini bicara padamu. Jangan biarkan dia masuk villa. Nak, ibu tahu ini kesalahan ibu. Sungguh ibu tak menyangka ini akan melukai Yi sebegitu parah. Simpan ucapanmu untuk Zhongqing. Ada perkembangan dalam penyelidikan? Aku akan segera ke sana. Shan. Anak kandung sendiri tak mau mengakuiku. Cucuku pun menolakku. Bagaimana hidupku bisa seperti ini? Nyonya, waktu akan membuktikan ketulusan hati. Berikan waktu, Tuan Muda akan menerima Nyonya. Kau lihat cara anak itu memandangku tadi? Dia membenciku. Nyonya, mari pulang dan beristirahat dulu. Kita kembali besok. Bagaimana rencanamu menangani ini? Serahkan pada Lucian. Setelah 2 kali perpisahan hidup mati, aku hanya ingin Yi tetap aman. Mengenai keluarga Su, Feng Kun sudah mengaku. Dia kesaksikan Su Baoluo menyuapnya utak-atik sistem rem. Begitu urusan keluarga Su selesai, aku akan bawa Yi pergi dari sini. Kau yakin bisa melepaskannya? Aku sudah sangat kelelahan. Zhongqing, tenanglah dan pertimbangkan baik-baik. Zhongqing selama ini tinggal di luar negeri. Hidupnya sangat melelahkan. Terutama di beberapa tahun pertama. Karena efek samping obat-obatan, Yi memang sakit-sakitan sejak lahir. Zhongqing merawat Yi siang dan malam. Lama-kelamaan, kesehatannya sendiri menurun. Situasi ini berlangsung hingga Yi berusia 3 tahun. Akhirnya keadaan membaik. Baru setelah itu Zhongqing bisa fokus ke karirnya. Yi pernah menanyakanmu. Zhongqing tak pernah menghindar membahasmu. Tapi tak pernah mengungkapkan masa lalumu ke Yi. Zhongqing menyembunyikan semua kesulitan dan rasa sakitnya. Tapi menjaga harapan polos seorang anak akan kehadiran ayah. Maafkan aku. Aku mengecewakanmu. Ada berita heboh, Kak. Su Baoluo ditangkap polisi. Kok kamu nggak kaget? Wen ibuku sudah tahu duluan. Sekarang keluarga Su kacau balau. Surat kematianku sudah dibatalkan. Kami akan ambil kembali rumah siang ini. Mantap. Aku suka menghajar mereka saat terpuruk. Aku ikut.
Ajak aku ikut. Jangan di rumah saja dengan Tante Gui. Baiklah, kamu boleh ikut. Kacing. Masa nggak malu begini? Saya tiap hari datang ke sini. Kok kamu bisa tidak tahu malu seperti ini? Kenapa kamu terus datang ke sini? Aku datang untuk menemui Zhongqing dan Yi. Bukan urusanmu. Yi itu cucuku. Memangnya kenapa denganmu? Lagi pula, kamu baru saja menghilangkan Yi. Aku tidak akan melupakannya. Pergi cepat, pergi sekarang. Jangan ganggu Nenek Lin, nenek sihir. Kamu baik-baik saja? Yi, aku tidak mengganggunya. Aku melihat semuanya. Kamu bohong. Ini tidak sengaja. Aku tahu aku salah. Minta maaf ke Nenek Lin. Yesus teman. Lihat, Yi. Ini yang kubuat untukmu. Sudah lama aku tidak masak. Cicipilah. Aku tidak mau makan masakanmu. Pasti kamu racuni. Yi, ngapain aku meracuninya? Kamu benar-benar jahat. Pasti kamu tega. Apa begini caramu memandangku, Yi? Seperti ini. Kamu orang terburuk yang pernah ada. Sangat buruk. Ayo, Nenek Lin. Kalau dia berani ganggu lagi, aku akan belah nenek. Hi. Menurutmu, seperti apa dirimu di mata Yi? Dunia anak bagai dongeng. Kau selalu semena-mena, menindas yang lemah, nyaris bunuh dia 2 kali. Di matanya, kaulah penjahat terkejam dalam dongeng. Bagaimana bisa bicara begitu, Nyonya? Apa maksudmu aku dianggap seperti itu di hatinya? Kalian semua berpikir sama. Apa pendapat kami berarti? Nyonya Lu selalu bertindak semaumu. Mengapa peduli sekarang? Dia anak baik, tapi punya cara sendiri menilai orang. Tingkahmu membuatnya memusuhimu. Dia tak akan menerimamu. Pergi. Jangan kembali. Zhongqing, aku. Tuan Lu, Nyonya. Biarkan dia. Biarkan dia merenung. Ada perkembangan? Para penculik itu terima deposit 1 juta dari Nyonya tua, tapi transfer 50 juta dari akun tak dikenal yang ternyata kebetulan pemilik akunnya adalah Lin Ran. Pantau terus Lin Guishi. Nyonya, mari pulang dulu. Ini tidak sebaik untuk kesehatan Nyonya. Nani Wang katakan, sebagian besar hidupku terasa begitu kacau. Bagaimana bisa aku tersesat begini? Nyonya, jangan memikul semua kesalahan. Ini kesalahan besar. Seharusnya aku tidak mempercayai ramalan dukun itu sejak awal. Andai dulu aku memperlakukan Zhongqing dengan sedikit lebih baik hati, mungkin keluarga kita bisa merasakan kebahagiaan bersama. Biarkan aku yang jaga, Yi. Tempat itu akan ramai, anak-anak bisa terluka. Temui mereka. Untuk terakhir kalinya. Apa maksudmu? Artinya keluarga Qingje akan pindah? Mereka tak kembali. Tidak. Jangan bawa Yi. Jangan sentuh aku. Yi adalah satu-satunya ahli waris keluarga Lu. Dia tak boleh pergi. Bukankah Nyonya bilang hanya keturunan Subao Luo yang layak menjadi ahli waris keluarga Lu? Zhongqing, aku salah. Ibumu ini telah gagal. Jika engkau pergi sekarang, bagaimana dengan Xian? Kalian masih sah menikah. Aku akan ajukan cerai. Tenang saja. Zhongqing, aku mohon padamu. Zhongqing, aku mohon. Nyonya. Jika ibu tinggalkan Yi di sini, keluarga ibu bisa hidup damai bersama. Aku takkan ikut campur lagi. Kumohon, jangan bawa Yi pergi. Nyonya, saya memohon. Ampuni Nyonya. Kami sungguh menyesal. Kalau ingin meluapkan amarah, pukul saya saja. Ini semua salah saya. Kalau maaf cukup. Tak perlu ada polisi. Zhongqing, Zhongqing. Ponselmu, angkat.
Xian, kamu di mana? Pulang sekarang. Istrimu akan bawa anakmu ke luar negeri. Apa yang kau lakukan? Letakkan itu. Penolakan mengosongkan, penindakan dimulai. Kau nggak sentuh tasku. Kau dikirim Zhongqing? Aku yang minta mereka datang. Adikmu baru saja masuk, langsung mengobrak-abrik rumah. Kau ingin menghabisiku sampai punah. Aku hanya mengambil kembali milikku. Hanya itu saja. Apa bedanya ini? Dengan membunuhku, Ini baru permulaan. Surat kematianku sudah dicabut. Bukan cuma villa ini, semua warisan dariku harus dikembalikan. Sampai sen terakhir. Termasuk 35% saham Jong Group. mustahil. Jangan bermimpi. Kau tak punya pilihan. Chongqing. Tegaknya kau perlakukan ayah kandungmu sendiri. Dia mengkebesys ngayatmu bertahun-tahun. Masih ada budi baiknya, kan? Cukup. Akting suami istri kalian sudah tak mempan lagi. Simpan drama kalian. Kakek yang membesarkanku. Apa hubungannya dengan kalian? Anak durhaka, kau ingin membunuhku. Pak Su, bagaimana kalau kita... Aku akan laporkan. Ada yang menjebakku. Tuan Lu, Awalnya aku tak ingin menghancurkanmu sepenuhnya. Tapi jika kau tetap di sini, semua akan berubah. baik. Inikah anak yang kubesarkan? Kita pergi. Buang semua barang ini. Apa engkau akan pergi? Yeah. Chongqing, aku tahu engkau menyadarinya. Sudah kucoba tunjukkan perasaanku. Lalu mau apa? Mau aku bersujud sebagai rasa syukur? Baik, benci sifatku, aku akan berubah. Kurang perhatian, aku akan menyesuaikan. Terlalu memberontak, aku akan patuh. Zhongqing, apa lagi yang kau mau? Pergi dari hidupku. Lama sekali, buka gen aku. Mama kita benar-benar tinggalkan papa. Karena ibu papa? Tapi itu semua perbuatan ibu papa. Papa tidak bersalah. Mama tahu, sayang. Kenapa kau di sini lagi? Xian bantu yakinkan Zhongqing jangan bawa Yi pergi. Chongqing, aku mohon padamu. Jangan pergi. Semua sebelumnya adalah salahku. Seharusnya aku tak percaya peramal itu dan memperlakukanmu dengan buruk. Kini aku benar-benar tahu salah. Entah kau tulus atau tidak, aku tak peduli lagi. Minggirlah. Chongqing, jika engkau tak mau maafkan aku, tak apa. Aku memohon padamu, jangan bawa Yi pergi. Aku akan transfer semua sahamku atas namaku untukmu. Jika kau tak ingin melihatku, aku akan menjauh. Aku bersumpah tak akan muncul di hadapanmu lagi. Aku janji semua yang kukatakan benar. Untuk apa? Apakah melanjutkan garis keturunan lu sangat penting bagimu? Leluhur kita telah menjalankan tradisi ini turun-temurun. Warisan itu penting. Selain itu, orang tua mana yang tak ingin melihat keturunannya merasakan kebahagiaan? Aku tak mengerti dan tak mau mengerti. Aku hanya ingin Yi tumbuh sehat dan aman dari bahaya. Chongqing, percayalah padaku. Aku sampai akan memesan Yi lagi. Aku akan lindungi Yi dengan nyawaku. Tuan Lu, kami kehilangan Lin Guizi. Awas. Ibu. Nyonya. Langit tidak adil. Hampir saja bisa membalas dendam untuk putriku. Kau mengikutiku selama ini hanya untuk balas dendam untuk anakmu? Lalu kau kira apa? Putriku meninggal dalam kesakitan. Kenapa kau si pembunuh bisa hidup nyaman? Kau juga harus merasakan sakit kehilangan anak.
Berkat danamu selama ini, aku bisa menyewa pembunuh. Sayangnya para bodoh itu gagal meledakkan si brengsek kecil itu. Jadi kulakukan sendiri. Sayangnya penyihir tua ini merusak segalanya. Astaga, ini tidak adil. Aku kesal. Bawa dia pergi. Ibu dia baik-baik saja? Dia akan baik-baik saja. Bagaimana keadaannya, dokter? Sudah lepas dari kondisi kritis. Tapi dok, kami tak bisa pertahankan kakinya. Nyonya besar. Nyonya besar. Yuh, dia menyelamatkan kita. Ye. Aku tahu dia menyedihkan. Tapi aku tetap tak bisa memaafkannya. Apakah aku anak jahat? Kamu bukan anak jahat. Pengampunan adalah hak setiap orang untuk dipilih. Tapi kali ini, kita harus berterima kasih padanya. Di mana, Yi? Wen mengantarnya pulang. Bisakah jangan pergi? Lucian, aku sudah lelah. Katakan padaku, apa gunanya punya anak laki-laki sepertimu? Istri sendiri saja tak bisa dipertahankan. Lihatlah Hakim Sen. Dia kabur dengan orang lain. Cukup. Sudah setengah jam. Tuan Lu, penerbangan Nyonya Lu pukul 15-an ke negara Yai. Ayah. Kenapa kamu di sini? Istriku kabur. Menurutmu kenapa aku di sini? Sudah kubilang dia akan datang. Sudah jelas. Ikut denganku. Siapa istrimu? Lepaskan aku. Kita menikah sah, kau tak bisa kabur. Tuan Lu, tenang dulu. Zhongqing datang mengantarku. Dia belum bisa pergi. Kita belum punya surat cerai. Sudahlah, antar sampai sini saja. Semuanya selamat tinggal. Ikut denganku. Zhongqing, kau harus bahagia. Entah Xian sudah menyusul atau belum. Dia pasti akan menyusul. Siapa yang mengirim bunga? Dari tuan muda kecil. Terima kasih, tapi aku tak memaafkanmu.